Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat semua calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala aidan, dan berkata juga musannif penyusun kitab, ikhtalafu, mereka berbeda pendapat, ayyuma, yang mana, afdalu, yang lebih afdal, az-zikru sirron au jahron, zikir sirri atau jahri. Ini bukan sitron tapi sirron ya. Suka salah tulis kadang-kadang ada salah tulis, maka perlu cek and recheck. Walladzi, dan pendapat aku lubihi, yang aku pegang teguh, yang aku ucapkan adalah inna dzikra, sesungguhnya zikir, jahron, yang jahr, itu afdolu, lebih afdol, liman, bagi orang, qolabat, yang dikuasai, alaihi, kepada dia, al-quwwah, kekuatan. Kekuatan di sini bisa diartikan kekuatan hawa nafsunya masih kuat. Min ahlil bidayah, dari orang-orang yang ahlul bidayah. Bidayah itu berarti awal, dari pemula. Yang pemula baiknya zikir jahri. Wa dzikru sirron, adapun zikir yang sirron, afdolu, lebih afdal, liman, bagi orang, qolabat alaihi, yang dikuasai, yang sudah dikuasai, al-jam'iyah, kekhusyuan, min ahlin nihayah, dari ahlin nihayah, orang-orang yang sudah makom-makom penghabisan. Nah, jadi bagi pemula itu baiknya lebih utama zikir jahri. Bagi orang-orang yang lanjut, makomnya makom lanjutan, makom yang sudah tinggi, zikir sirri ini lebih afdol. Waqala, dan berkata aidon juga, afdolu siyaghi dzikri, afdolu, sebaik-baik, siyaghi dzikri, sigot dzikir, bacaan dzikir, lil muridi, bagi murid, adalah qaulu, itu qaulu, ucapan la ilaha illallah, madama, selama, lahu hawa, dia memiliki hawa. Jadi bagi orang yang hawa nafsunya ada, masih tinggi, ini sigot yang terbaik adalah la ilaha illallah. Ucapan yang terbaik adalah la ilaha illallah. Zikir terbaik adalah zikir jahri. Jadi maka yang terbaik adalah menjahrikan la ilaha illallah. Fa idza faniyat, dan jika sudah sirna, ahwaituhu, identitas dirinya, ego dirinya ini sudah sirna, karena ada zikrul jalalah, zikir jalalah, lafzul jalalah, anfa'u, lebih bermanfaat, lahu, bagi dia, li'anna ma, karena sesuatu, tamma hunaka, yang sempurna, ma yughni hakikotan, adalah apa yang bisa memenuhi secara hakiki. Fafham, maka fahamilah. Nah, maka sigot zikir yang paling baik bagi orang yang masih punya hawa adalah la ilaha illallah. Jika hawanya udah hilang, egonya, identitas dirinya sudah hilang, maka zikrul jalalah itu lebih bermanfaat. Jadi yang terbaik adalah apa yang memenuhi sesuai dengan makomnya. Itulah yang lebih baik. Fafham, pahamilah. Jadi baik itu relatif. Tergantung, relatif itu kembali latif kepada latif. Nah, tergantung makomnya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dzikra, bahwa sesungguhnya zikir itu mansubul wilayah, merupakan nisbat. Nisbat, ciri-ciri walayah, ciri-ciri kewalian. Mansubul walayah, ada yang menyebut walayah, ada yang menyebut wilayah, nggak masalah lah. Mansubul walayah adalah nisbat, bisa dinisbatkan sebagai kewalian, ciri-ciri kewalian. Marsumun, merupakan resmi, tanda, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, lil abdi, bagi hamba. Kamarasimi, sebagaimana tanda-tanda mulukid dunia, penguasa-penguasa dunia, bil wadhaifi, dengan tanggung jawab. Jadi raja itu pasti punya tanggung jawab. Tandanya raja adalah dia punya kekuasaan, punya tanggung jawab. Maka wali juga begitu, tandanya adalah zikir.
Walillahil matsalul a'la, walillahi dan itu milik Allah apa al-matsalul a'la, perumpamaan yang lebih tinggi. An-Nahl ayat 60. Faman bagi orang wuffiqa yang diberi taufik. Wuffiqa apa? Wuffiqa lidawami dzikrillahi untuk dawam ajak zikrillah dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad u'tiya sungguh telah diberi al-marsumu tanda bi annahu bahwa sesungguhnya dia waliyullahi, bahwa dia adalah waliullah, kekasih Allah taala. Waman dan siapa orang suliba yang disingkirkan, disalib. Bukan suliba disalib nih ya. Ini suliba di sini ditiadakan, dihilangkan. Waman suliba dan siapa yang dihilangkan. Siapa yang dihilangkan dzalika dari zikir, siapa yang dihilangkan dari zikir, faqad uzila sesungguhnya dia dihilangkan anil walayati dari kewalian. Yang hilang zikirnya, hilang kewaliannya. Tandanya wali adalah zikirnya melekat. Fafham maka fahamilah. Wa'lam dan ketahuilah. Anna dzikra bahwa sesungguhnya zikir asra'u itu paling cepat. Fil fathi di dalam futuh, membuat seseorang futuh. Qalbunya terbuka. Min sa'iril ibadat lebih cepat daripada ibadah apapun. Zikir itu paling cepat di dalam membuka futuh, membuat qalbu futuh lebih cepat dari ibadah apapun. Qala berkata Sayyidi guruku Ali Al-Mursafi rahimahullahu ta'ala, itu Ali Al-Mursafi, qad ajaza sungguh telah susah, lemah, kesulitan al-asyakhu para syekh, para guru-guru. Falam yajidu mereka tidak mendapatkan lil muridi bagi murid dawaun obat asra'u yang lebih cepat fi jala'i qalbihi dalam membersihkan kolbunya murid min mudawamati dzikri dari mudawamah zikir. Kesulitan para guru itu mencari obat yang lebih cepat di dalam membersihkan kolbu murid selain mudawamah zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir aja. Fa hukmu dzikri maka hukumnya zikir fil jalai di dalam membersihkan lil qalbi bagi kolbu ka hukmil haso sebagaimana hukumnya batu kerikil fin nuhasi di dalam tembaga. Nah, haso fin nuhasi kerikil bagi tembaga. Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam membersihkan hukum zikir di dalam membersihkan kolbu seperti hukumnya batu kerikil di dalam membersihkan tembaga. Tembaga yang karat itu nggak bisa pakai sabun. Mau sabun 1 drum ya susah, bisanya pakai batu kerikil. Wa hukmu ghairi dzikri dan hukum selain zikir min sa'iril ibadati dari semua ibadah ka hukmis sabuni sebagaimana hukumnya sabun fin nuhasi di dalam membersihkan tembaga. Wadzalika dan demikian itu sabun untuk membersihkan tembaga yahtaju memerlukan ila tuli zamanin, memerlukan waktu yang lama, panjang. Ya Allah itu ya. Nah itu. Nah seperti itulah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala aidan dan berkata juga as-saliku. As-saliku penempuh jalan penempuh mintorikin orang yang menempuh jalan mintoriki zikri dari dengan jalan zikir, orang yang menempuh jalan kepada Allah dengan jalan zikir gitu kan, dengan jalan zikir kato iri sebagaimana burung al-mujiddi yang sungguh-sungguh ila hadratil qurbi menuju makom yang dekat, makom yang dekat, kurang lebih begitulah ya. Wasaliku dan penempuh jalan min ghairi tariqi dzikri dari selain tarekat zikir.
Kazzumani. Oke. Ini kazzamini sebagaimana kazzamini sebagaimana yang lumpuh. Nah, gitu ya. Kazzamini sebagaimana yang lumpuh. Alladzi yazhafu yang dia terseok-seok. Tarotan kadang-kadang ngesot gitulah ya. Tarotan kadang-kadang wayaskunu dan diem. Ukhra pada kesempatan yang lain. Kadang-kadang ngesot, kadang-kadang istirahat. Kadang-kadang ngesot, kadang-kadang istirahat. Ma'a bu'dil maqsadi bersama atau dalam dengan tujuan yang jauh. Jadi penempuh jalan yang menggunakan thariqah zikir itu bagaikan burung yang sungguh-sungguh yang cepat mencapai tujuannya. Dan orang yang menempuh jalan di mana jalannya bukan jalan zikir, mau jalan apapun, ibadah apapun, itu sebagaimana burung yang pincang, lalu dia ngesot, sebentar ngesot, sebentar istirahat, sebentar ngesot, sebentar istirahat, sedangkan tujuannya adalah jauh. Farubbama maka bisa jadi qata'a dia memotong, terputus, selesai. Mithlu hadza seperti ini umrohu kehabisan umurnya. Kullahu kesemuanya, kehabisan umurnya dia, kehabisan waktu. Walam yasil dan tidak sampai ila maqsadihi kepada tujuannya. Nah itu seperti itulah perumpamaan ya. Nah, kita lihat dulu sebentar. Udah kelihatan mudah-mudahan nih. Nah, jadi perumpamaannya begini. Nah, ini. Jadi zikir dalam membersihkan kolbu ini sebagaimana batu kerikil di dalam membersihkan kolbu yang berkarat. Bagaikan batu kerikil membersihkan tembaga ya. Saya sendiri nggak pernah praktek nih beginian nih. Batu kerikil membersihin tembaga. Tetapi selain zikir, ibadah apapun selain zikir untuk membersihkan kolbu ini bagaikan sabun. Mau sabun satu pabrik ya susah lah. Namanya bersihin tembaga ya yang lebih efektif zikir lah. Ini zikir cara tercepat. Maka likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah, kata hadis Nabi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu adalah pembersih dan pembersih kolbu adalah zikir. Udah yang paling efektif. Nah, gitu. Para masyayikh tidak menemukan lagi adalah apa lagi ya ibadah-ibadah yang bisa membersihkan kolbu, susah, mereka kesulitan. Asra'u fil fathi, paling cepat bikin orang futuh. Nah, orang yang menempuh jalan selain zikir ini bagaikan burung yang kakinya patah dia. Sebentar-sebentar terseok, istirahat, terseok, istirahat. Tetapi orang yang menempuh jalan dengan zikir ini bagaikan burung at-ta'ir al-mujiddi, burung yang sungguh-sungguh. Oke, jadi seperti itulah, kecepatannya jauh sekali. Nah, kita lanjutin, kita baca Minahus Saniyah lagi. Maka bisa jadi waktunya udah habis, dia belum nyampe. Wa ajma'u, dan ulama ahli tasawuf berijma, membuat kesepakatan. Mereka sepakat ala annal fatha, bahwa sesungguhnya futuh fil lail, pada malam hari, aqrab, lebih dekat. Jadi malam itu lebih dekat untuk futuh minhu, bagi orang, fin nahari, daripada siang hari. Jadi zikir malam hari itu lebih efektif daripada zikir di siang hari. Kalau di dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Pak, lalu
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Nah, itu ya. Nah, jadi inna nasyi'atal laili, ini yang saya arah ayatnya agak ada beberapa ayat. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun malam, zikir malam, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an, lebih dahsyat pengaruhnya, wa aqwamu qila, dan ucapannya itu lebih kuat, menghunjam. Nah, jadi ulama bersepakat bahwa zikir malam itu lebih efektif daripada zikir siang. Nah, gitu ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Lalu ayat berikutnya, inna laka fin nahari sabhan tawila. Kamu punya di siang hari itu waktu bertasbih yang panjang. Dengan apa? Bertasbihnya dengan pekerjaan kita. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Nah, kerja, ibadah juga. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Nah, itu. Kita lanjutin. Jadi inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Wa qalu, dan mereka berkata, kullu man, tiap orang, lam yadhkurillaha ta'ala, yang tidak berzikir kepada Allah, min ghurubis syamsi, dari mulai terbenam matahari, ila sabahi, sampai pagi, fi majlisin wahid, tidak zikir dalam satu majlis, ma ada waqtas shalah, selain waktu sholat, fala yaji'u minhu fit thariq, maka dia enggak mendapatkan apapun di dalam thariqah. Nah, jadi orang yang dari maghrib sampai subuh enggak ada zikir-zikirnya selain waktu sholat, itu enggak dapat apa-apa dalam thariqah. Wa qalu, dan mereka berkata, para ulama ahli tasawuf, man lam yahsul, siapa yang tidak tercapai, lahu, bagi dia, minadz zikri, dari zikirnya, halun qawiyun, kondisi keadaan yang kuat, hal, state, kondisi batin yang kuat, tidak mendapatkan hal, tidak mendapatkan hasil berupa hal, wahudurun ma'allahi, tidak juga berhasil hudur, merasa bersama Allah, falaisa lahu, maka tidak berhak dia qita'ul majlisi, menghentikan majlis, fafham, maka fahamilah. Jadi siapa yang dari zikirnya kok enggak sampai mencapai kondisi batin tertentu, tumaknina, atau hudurul qalbi, atau hadirnya qalbu bersama Allah, dia enggak berhak memutus zikirnya. Jadi kalau udah merasa hudur, baru silakan. Kalau belum hudur, jangan diberhentiin. Nah, gitu ya. Belum nyampe ibaratnya gitu. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya, la yasilu, tidaklah sampai, ahadun, salah seorang pun, ilal hadratil ilahiyati, kepada hadirat Allah, illa bihi, kecuali dengan zikir, ai bidzikri, atau dengan zikir. Qala, berkata Sayyidi Abu Madyan At-Tilmisani, berkatalah guruku Abu Madyan At-Tilmisani rahimahullahu ta'ala, man damat, siapa yang dawam, adhkaruhu, zikirnya, sofat, bersih, asraruhu, kolbunya. Waman sofat, siapa yang bersih, asraruhu, sirnya, kolbunya, kana fi hadratillahi ta'ala qararuhu, kana dia ada fi hadratillahi ta'ala, di sisi Allah, qararuhu, tempatnya. Wa idhahu dzalika, dan penjelasan itu, annal haqqa, bahwa sesungguhnya hak Allah Ta'ala, la yaqrabu, tidak dekat, ila hadratihi, kehadiratnya, illa, kecuali, man istahya, orang yang malu, minhu, kepada Allah, haqqal haya, sesungguh-sungguhnya malu. Nah, tidak menjadi dekat kepada Allah kecuali orang yang malu. Namun aku malu. Wah,
Wala yasihu, dan tidaklah sah li ahadin bagi seorang pun ayyastahyi untuk malu kadzalika seperti itu illa kecuali in hasola jika sudah tercapai lahul kashfu, sudah tercapai penyingkapan, sudah tersingkap dia malu. Orang kan kalau tersingkap dia malu. Tadinya ada hijabnya, lalu hijabnya dibuka, malu dia. Nah, kecuali jika sudah tercapai al-kashfu, penyingkapan, warof ul hijabi, dan diangkatnya hijab. Ketika sudah disingkap, diangkat hijab, dia jadi malu. Wala yasihu, dan tidak sah lahu al-kashfu bagi dia al-kashfu, penyingkapan, warof ul hijabi, dan diangkatnya hijab, illa kecuali bimulazamati dzikri, dengan melazimkan zikir, illallah, la ilaha 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 illallah. Nggak bisa kasyaf, penyingkapan, nggak bisa raf'ul hijabi, diangkatnya hijab, nggak bisa kecuali dengan melazimkan zikir. Jadi nggak bisa zikirnya cuman sesekali aja rajin, habis itu nggak zikir lagi, nggak bisa. Wahadhihi, dan inilah torikun, wahadhihi torikun, inilah torik, jalan, yasilu, yang nyampai biha dengan ini torik, al-murid, siapa yang menyampai, yasilu biha al-muridu, murid nyampai bisuratin, dengan cepat. Inilah cara murid sampai dengan cepat, adalah dengan mulazamati dzikri, dengan melazimkan zikir, mendawamkan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus pokoknya zikir aja. Kata Haji Gusrib, zikir aja. Intaha, selesai. Wal muradu, adapun maksud bi hadratillahi ta'ala, dengan hadratullah ta'ala, adalah haitsu, jika atau tatkala. Yang dimaksud adalah ketika utliqat diucapkan, haitsu utliqat, ketika diucapkan, fi lisanil qaumi, pada pendapatnya kaum, lisanil qaumi, pada pendapatnya kaum ini maksudnya ahli tasawuf. Wal muradu bi hadratillah ta'ala haitsu utliqat fi lisanil qaumi syuhudul abdi, kesaksian hamba, annahu, dia merasa, gitulah ya, kesaksian hamba, dia bersaksi, dia merasa, annahu, bahwa dia baina yadayillahi, berada dalam genggaman Allah. Jadi yang dimaksud hadratullah itu ketika orang merasa dalam genggaman Allah. Itu maksudnya hadratullah. Famadama, seperti itu ya. Jadi ketika dia sudah merasa digenggam oleh Allah, itulah hadratullah. Madama, kita lanjutin. Famadama, maka tetaplah. Hadza, ini, masyhaduhu, yang disaksikan. Fahuwa fi hadratillah, dia tetap persaksiannya seperti itu, rasanya begitu, saat itulah dia sedang di hadratillah, gitu. Selama dia itu rasanya seperti itu, maka dia sedang fi hadratillah, di hadirat Allah, gitu. Fa idza hujiba, dan jika terhijab, an hadzal masyhadi, dari persaksian ini, rasa ini, faqad kharaja, maka sungguh keluar, minha, dari hadratullah. Fahamilah. Silakan diminum dulu ya, saya contohin nih. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Wa'lam dan ketahuilah annahu bahwa sesungguhnya la yuhassilu tidak menghasilkan ahadun seseorang al-kashfa penyingkapan wal ikhlaso dan ikhlas al-kamila yang sempurna illa bihi kecuali dengan zikir. Orang tidak bisa mencapai kasyaf dan ikhlas yang sempurna kecuali dengan zikir, nggak bisa. Zikir atau dengan zikir, yaitu zikir. Waqad taqaddama dan sungguh telah berlalu keterangan ya annal kasyfa bahwa sesungguhnya kasyaf penyingkapan la yahsulu tidak bisa berhasil illa bihi kecuali dengan zikir. Wal kasyfu adapun kasyaf itu ala nau'aini itu terbagi dua macam. Hissiyun wa khoyali. Hissi dan khoyali. Hissi itu artinya secara jismi, secara panca indera gitu ya. Hissi. Nah, ini secara jasmani. Wa khoyali dan angan-angan. Fal khoyali dan kasyaf yang khoyali, angan-angan, ini perumpamaannya ya. Ayyughammidha seseorang memejamkan al-abdu hamba ainaihi matanya inda ru'yati syakhsin ketika melihat seseorang au ru'yati fi'lin atau melihat sebuah perbuatan fa in baqiya maka jika tetap lahul kashfu dia tetap bisa menyingkap fahuwa khoyali maka itu khoyali angan-angan. Jadi kasyaf itu ada yang angan-angan, ada yang betul-betul hissi dengan mata kepala, katakanlah begitu ya. Wa inzala dan jika tergelincir hilang falya'lam maka ketahuilah annal idraka bahwa penglihatan qad ta'allaqa sungguh terkait bima kana makhsusun dengan sesuatu yang khusus. Waman kusyifa lahu siapa yang disingkap lahu bagi dia amma yaf'aluhun nas tentang apa yang dilakukan oleh manusia, dia bisa ngelihat tuh fi qu'uri buyutihim. Di dalam rumah mereka bisa ngelihat perbuatan orang di rumah mereka. Fahuwa kashfun syaitani itu adalah kasyaf yang syaitani, hati-hati. Kasyafnya kasyaf dari setan. Yajibu yang wajib alaihi bagi dia at-taubatu taubat minhu dari kasyaf syaitani fauron segera. Jadi kalau ada yang kayak begitu tuh bisa tahu perbuatan orang itu bertobat deh. Bukan begitu gitu ya. Wa idhahu qaulihim dan penjelasan ucapan mereka al-kamilu orang yang sempurna la kasyfa lahu dia tidak memerlukan kasyaf. Dia tidak mencari kasyaf. Aili annahu karena dia masyghulun udah sibuk bi adai awamiri rabbih untuk menunaikan perintah-perintah Robnya. Adaan melakukan ya. Awamir jamak dari amir atau amrun. Biadai awamiri rabbihi untuk menunaikan perintah-perintah Tuhannya Ta'ala. Allati alaihi yang dibebankan kepada dia fi kulli nafasin pada tiap nafas. Jadi di orang-orang yang al-kamil, orang yang sempurna itu tiap nafas itu ada tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tada'uhu maka tidak meninggalkannya al-awamir perkara-perkara itu al-mutawajjihah. Awamir urusan-urusan yang membuat dia itu tawajuh, urusan ketawajuhan. Yang urusan menghadap dengan Allah ilaihi. Ya tafarragu kalau udah ada urusan itu dia tidak sempat li ghairiha bagi yang lain. Jadi udah nggak sempat berharap kasyaf yang dia amal-amalnya amal-amal yang ibadah-ibadah yang online. Tiap nafas dia berhubungan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam ya pengertiannya. Wa amma kaunul ikhlasil kamil adapun keberadaan ikhlas yang sempurna la yahsulu tidak bisa berhasil illa bidzikri kecuali dengan zikir fahuwa kadzalik itu seperti itu.
Wa qad rawauhu, dan mereka para ulama sufi meriwayatkan fi rasailihim, di dalam risalah-risalah mereka, kitab-kitab mereka. Faqalu, mereka berkata, inna awwalama, sesungguhnya awalnya sesuatu, yatajalla atau yastajalla, yang jelas, jaleh, lil abdi, bagi hamba, idzashtaghala, ketika dia menyibukkan bidzikri, dengan zikir. Pertama yang muncul apa? Yaitu tauhidul fi'li, menyatukan perbuatan lillahi, karena Allah Ta'ala, atau kepada Allah Ta'ala. Wa tauhidul milki, dan selanjutnya adalah tauhid kepemilikan, lillahi ta'ala, milik Allah. Wa tauhidul wujudi, dan mentauhidkan, menyatukan keberadaan lillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza tajalla, maka apabila jaleh, apabila jelas, apabila tampak, apabila muncul, lahu, bagi seseorang, tauhidul fi'li, termanifestasilah itu tauhidul fi'li, menyatukan perbuatan lillahi, untuk Allah, kharaja, dia keluar, kasfan, secara kasyaf, wa yaqinan, dan secara yakin, an syuhudi kaunil fi'li, dia keluar dari menyaksikan keberadaan pekerjaan, perbuatan, lahu, bagi dia. Dia nggak merasa berbuat. Dia merasa itu bukan perbuatan dia, itu adalah perbuatan Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Kamu tidak melempar ketika kamu melempar, sesungguhnya Allah lah yang melempar. Wa kharaja, dan dia keluar, bihi, dengan tauhidul fi'li itu, dengan tauhidul fi'li dia juga keluar, aidon juga, an talabis sawabi, dari mencari pahala, alaihi. Nah, dari itu ya, amalnya itu ya. Dia nggak mencari pahala lagi. Kenapa? Orang itu perbuatan Allah kok. Dia nggak menuntut pahala. Wa anil kibri, dan dia juga terhindar dari kibir, dari rasa sombong. Kenapa? Apa yang disombongkan? Orang itu perbuatan Allah. Wal ujubi, dan dia juga nggak merasa ujub, nggak merasa hebat. Orang itu perbuatan Allah, apa hebatnya saya? Itu semua Allah. Waria, dia juga nggak ria. Ria apaan, orang itu Allah kok, gitu kan? Perbuatan itu perbuatan Allah. Aku mah cuman ketempelan aja, aku ketumpangan aja tuh, gitu kan? Nah, jadi akhirnya dia nggak mengakui amalnya, sehingga dia nggak menuntut pahala. Dia terhindar dari kesombongan, ujub, dan ria. Sombong, ujub, ria akan apa? Nggak ada. Itu semua Allah kok, begitu kan? Nah, jadi begitu ya. Kita lanjutin. Wadakhola. Nah, selain keluar, terhindar, selamat. Tadi kan keluar, terhindar, selamat. Wadakhola, dan dia masuk. Tadi keluar, sekarang masuk. Keluar dari menganggap amalnya, keluar dari menuntut pahala, dan lain sebagainya. Sekarang masuk. Masuk kemana? Fi qadha'il ikhlasi, dalam ketetapan ikhlas al-kamil, yang sempurna. Fafham, fahamilah. Nah, jadi orang yang ikhlas sempurna itu berawal dari tauhidul fi'li, menyatukan perbuatan. Nah, ini ya. Jadi ketika orang mulazamatul dzikri, pertama tauhid yang pertama adalah tauhidul fi'li. Itu tauhid yang pertama kali muncul. Sebelum tauhidul milki dan tauhidul wujud. Wallahu a'lam. Wa aksir, dan perbanyaklah, min dzikrillahi, dari zikir kepada Allah Ta'ala. Fa inna bihi, karena dengan zikir, tanzilur rahmah, turun rahmat. Li hadisit Tabrani, sebagaimana dalam hadis riwayat Tabrani, la yaq'udu, tidaklah duduk, qaumun, kaum, yadhkuruna, dia berzikir, Allah, kepada Allah Ta'ala, illa, kecuali, haffat humul malaikah, kecuali mereka dikelilingi oleh malaikat.
wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa dzakarahumullah, Allah menyebut-nyebut mereka fi man indahu, kepada orang-orang sekelilingnya. Tuh jamaah Saipi tuh. Bukan orang-orang sekelilingnya ya, makhluk-makhluk sekelilingnya. Malaikat. Tuh lihat tuh. Tuh. Jamaah Saipi lagi zikir aja. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, seperti itu. Kaum duduk zikir. Artinya zikir jamaah. Zikir berjamaah. Itu disebut-sebut malaikat. Tuh lihat tuh. Jamaah majelis zikir Saipi tuh. Tuh LDTKN tuh. Tuh lagi pada zikir tuh. Lihat. Nah, begitu kan? Kita ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak ngaji kalau begini nih. Alhamdulillah. Sampai mana nih? Waqalu, dan mereka berkata. Oke, bismillah. Waqalu, dan mereka berkata, awwalu ma tanzilu, awal yang turun adalah ar-rahmatu, rahmat, ala majalisi dzikr, pada majelis-majelis dzikir. Fafham, maka fahamilah. Disinilah pentingnya majelis, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Boleh kita zikir sendiri itu bagus, tapi kita perlu majelis. Karena dengan majelis itu kita sinergi, nurnya bersinergi. Nah itu ya, sinergi di dalam membersihkan kolbu kita. Jadi jauh lebih cepat. Wa'lam, dan ketahuilah, anna, sesungguhnya bidzikrillahi ta'ala, dengan zikir kepada Allah, yazulul ghammu al-waqi'u. Nah itu. Yazulu, tersingkir, al-ghammu, kesedihan, al-waqi'u, yang terjadi, linnasi, bagi manusia, fi hadzal dar, di kampung ini yaitu dunia. Fa inna, sesungguhnya, alhammu wal ghammu, kesedihan, kesusahan, fiha, di dunia, innama huwa, sesungguhnya itu hanya biqadril ghaflah, itu sesuai dengan kadar kelalaian kita. Badan payah, hati susah, itu kalau lalai. Makin lalai makin susah. Maka kalau hidupnya susah, jangan-jangan lalainya banyak. Supaya enggak susah, maka tingkatkan zikirnya. Lalainya singkirkan dari kelalaian. Hidup gua susah banget. Mana istri mau melahirkan. Lagi enggak punya pekerjaan. Kontrakan udah hampir habis. Bentar lagi diusir nih. Susah banget hidup. Kesini enggak dipercaya, ke situ enggak dipercaya. Nah, jangan-jangan lalai dari zikir. Terus gimana? Udah perbanyak zikir aja. Illallah, la ilaha 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 illallah. Terus ribuan. Nah, itu. Makin lalai makin susah. Nah, makin ingat, susahnya makin sirna. Begitu ya. Yazulul ghammul waqi'u linnasi fi hadzal dar. Itulah hukum dunia. Ilahi sallimil ummah, selamatkan umat, minal afati wan niqamah, dari kehancuran, kebinasaan, wa min hammi wa min ghummah, dari resah dan gelisah, kesusahan, kesedihan. Bi ahlil badri ya Allah. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Rupanya kalau susah hidupnya, itu lalai jangan-jangan ya. Akhirnya resah dan gelisah. Resah dan gelisah menunggu di sini. Wah. Faman aroda, kita lanjutin aja. Ntar nyanyi terus lagi. Faman aroda, maka siapa orang aroda yang menghendaki dawamas surur, langgeng kebahagiaannya, fal yudawim, hendaklah dawamkan, ala zikri, dalam zikir. Nah, maka
Maka orang datang ke pengasahabah, ini saya pengen gimana supaya saya dapat pekerjaan, saya udah berkeluarga, punya kurang nggak ada kerjaan, perbanyak zikir. Kata pengasahabah gitu kan, bah nih bisnis saya gagal maning, bah priben kia. Lalu kata pengasahabah, perbanyak zikir. Bah saya pengen dapat jodoh nih dari dulu, jomblo terus nih. Gimana biar dapat jodoh nih? Perbanyak zikir. Kesusahan apapun, makin susah, itu berarti makin lalai. Jadi obatnya itu aja tuh. Gampang kan? Pesan pengasahabah dikit-dikit, perbanyak zikir. Ada teman saya bilang, saya ini penyakitnya kok nggak sembuh-sembuh, malah besok harus begini, gimana? Perbanyak zikir, saya bilang begitu. Nah itu ya. Oke, lanjut. Fala yaluman, maka hendaklah jangan mencela siapa al-abdu hamba illa nafsahu, kecuali mencela dirinya sendiri. Susah nih gara-gara dia sih, jadi hidup gue jadi susah. Terus tentang ini kontrakan nih gara-gara dia, kerjaan gak bener gara-gara dia, bisnis gagal gara-gara ono. Lalu saya nggak bahagia karena ini, rumah tangga berantakan karena dia. Yang disalahin orang terus, salahin dirinya, jangan-jangan kurang zikir. Nah itu kata-kata ini. Idza taradafat alaihil humum wal humum. Ketika dia ini disertai lagi gantian nih, sari baganti ya, silih berganti. Sari baganti itu antara sedih susah. Kalau orang begitu, itu fa inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, innama huwa, hanya jazaun, hanya balasan, biqadri i'radihi, sesuai dengan berpalingnya dia an rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla. Fahamilah itu. Nah itu ya. Kita lanjut apa gimana nih? Tapi udah jam, ya kita lanjut aja dikit deh, tanya jawabnya nggak usah banyak-banyak ya, biar cepet habis nih minausannya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna bidzikrillahi ta'ala, bahwa dengan zikir kepada Allah, tadhhabul qaswatu, pergi, sirna, kabur, al qaswatu, kekerasan, anil kolbi, dari kolbu. Bukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ya, KDQ, kekerasan dalam kolbu. Nah, kolbunya keras. Qala al-Hakim, berkata Hakim Abu Muhammad At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, zikrullahi, zikir kepada Allah, yurattibul qalba, dia akan membasahi kolbu. Wa yulayyinuhu, dan akan melembutkan. Kalau ada kanebo, ada lap itu, yang lap mobil tuh, kalau udah kering dia keras. Kalau udah keras ya bisa patah. Tapi kalau dia kena air, dia basah, nah jadi lunak lagi. Fa idza khala, ketika kosong, kolbu itu kosong, ani dzikri, dari zikir, udah jarang zikir, jarang jamaah, zikir pribadinya juga nggak zikir, ani dzikri, dari zikir, asobathu, ia tertimpa hararatun nafsi, panasnya jiwa, panasnya diri, wa narus syahwati, dan api syahwat, faqasa, maka keraslah, waya basa, dan kering, wamtanaat, dan terlarang, wamtanaat, dan terlarang, maksudnya nggak bisa, al-a'dha, anggota tubuh, anit ta'ah, dari ketaatan. Fafham, fahamilah itu. Wa'lam, dan ketahuilah. Nah jadi seperti itu ya, tanah liat ketika terkena air dia akan lembut, tetapi kalau dia udah kena api syahwat, maka itu tanah liat akan keras, udah susah dah, kering, keras, pecah. Nah begitu, udah nggak bisa dibentuk. Wa'lam, ketahuilah, anna bimudawamati dzikrillah, bahwasanya dengan mudawamah dzikrillah, takhmudul amrod. Nah itu, takhmudu, maka padam, al amrodul batinah, marid, sakit, penyakit batin.
Apa aja? Min kibrin antara lain kibir, sombong, wa ujubin, ujub, wariain, ria, hasadin, dengki, suidzonin, suudzon, hikdin, apa namanya, iri gitu kan. Wa ghillin, benci, wa makrin, makar, wa hubbi mahmadatin, seneng dipuji. Oh, seneng dipuji penyakit hati juga ya. Coba sini, di kita ini ada nggak yang seneng dipuji? Kalau itu pertanyaannya salah. Ada nggak yang nggak seneng dipuji? Nah, itu baru pertanyaan bener tuh. Ada nggak yang nggak seneng dipuji? Nah, jawabannya nggak ngerti deh. Manusia ini rata-rata lah kayaknya seneng dipuji. Seneng dipuji itu penyakit kolbu. Kalau udah dipuji seneng banget. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau kita masih merasa hebat nih ya, tanya seneng dipuji apa enggak? Kalau masih seneng dipuji berarti masih berpenyakit kolbu tuh. Jangan ngaku hebat, jangan ngaku bersih. Kadang-kadang seneng dipuji saking senengnya orang-orang gak pada muji, dia puji diri sendiri dah. Ya Allah, dia puji diri sendiri. Wa ghairu dzalik, dan selain itu penyakit-penyakit kolbu fafham, ketahuilah itu. Kita lanjut lagi. Tapi ntar puyeng gak ya? Oke deh, untuk sementara begitu dulu deh teman-teman ya. Wa'lam anna bi mudawamati dzikrillahi tanqati'ul khawatirus syaitaniyah. Begitu. Sampai sini dulu deh. Ini udah halaman berapa nih? 103 ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada ya berarti kita lanjutin. Sambil ngopinya dilanjutin juga. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam, Ustadz Ahmad Soleh Sugiono, Ad-Duktur, Masya Allah. Alhamdulillah khair Ustadz, Masya Allah. Gabung-gabung ke Tekian Center Ustadz Soleh Sugiono. Antara yang tadi di infusan ya saja tentang orang yang kalau yang goplah zikir itu dalam kehidupannya mungkin Allah kasih kesulitan namanya ya umum tadi itu ya. Iya. Iya, betul. Ya, nah kalau di dalam kitab ini yang ditulis oleh Ibnu Abdullah Sakandar itu di situ malah Allah itu apa yang disebut dengan pakoh tuh Ustaz. Pakoh. Sebenarnya manusia itu sengaja Allah rajin berzikir, dia dengan berharap dia ingin bermesraan, gue pengen bermesraan dengan itu makhluk atau dengan itu hamba. Yang namanya dalam ikam tuh namanya istilahnya pakoh kalau nggak salah Ustaz. Ya. Yang maksudnya fakir itu hubungannya dengan tadi gimana Ustaz ya? Kalau itu kan karena faktor lalai dia karena zikir, sehingga Allah kasih ya kemungkinan teguran atau biar dia sadar. Nah kalau dalam hikam itu saya Alhamdulillah bisa ada bab tentang pakoh itu bahwa hamba itu dikasih banyak masalah sengaja. Jadi yang tadi yang saya sebut disuruh melahirin, kontrakan udah mau habis, dimarahin mertua gitu, dibenci teman gitu kan, musim tetangga, semua yang gak enak dia ngumpul pada dirinya gitu. Iya. Iya. Jadi ada walau alam ya. Ada sebab sedih susah. Ada penyebab-penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya masalah keuangan, masalah rumah tangga dan lain sebagainya ya. Tapi ada juga orang yang dikasih sebab-sebab itu tapi nggak susah. Nah, itulah yang di dalam hikam itu tuh. Jadi ada orang ahli zikir, teman saya nih, Ikhwan TKN. Kalau puasa 4 bulan dia. Kalau zikir nggak kira-kira dah dia ya. Waduh, ya Allah itu orang hebat banget. Tapi secara ekonomi jatuh. Katakanlah secara rumah tangga juga ya katakanlah jatuh begitu. Kalau dari ukuran kesuksesan ukuran manusia, dia tuh gagal total.
Tapi anehnya dia nggak susah begitu. Nah, yang di dalam kitab Minhahus Saniyah ini al-humum wal ghumum. Jadi kesusahan. Nah, jadi dia meskipun begitu, tapi dia senyum aja. Dia puasanya nggak terganggu gitu kan. Padahal rumah tangganya juga ya nggak bagus-bagus banget. Ekonominya jatuh mulu. Kredit-kredit apa pada nggak mampu begitu kan. Jadi di satu sisi ada kenyataan-kenyataan, tetapi di satu sisi Allah menyelamatkan dia dengan cara menyikapinya. Jadi ada masalah, tetapi ada cara menyikapi masalah. Kadang-kadang yang menjadi masalah terbesar bukan masalahnya, tapi menyikapi masalah dengan hati yang susah. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tidak kontradiktif. Ini masih selaras lah begitu. Di satu sisi diberi ujian, ada yang diberi ujian kayak Rasul ya, diberi ujian. Kalau cerita susah, gimana nggak susah, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, lalu Rasul katakanlah bersembunyi di goa. Itu kalau cerita susah tuh ukuran manusia. Tapi apakah Rasul menjalaninya susah? Ketika Abu Bakar Siddiq mulai sedih, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Beliau tetap tersenyum. Ketika beliau dikejar oleh Suraqah, mau dibunuh di tengah jalan karena Suraqah tahu, lalu Suraqah ngejar, gedebuk. Oh Muhammad, jangan lari, ku bunuh kau. Jangan lari. Wah, lalu Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, ini gimana nih, udah deket nih Suraqah. Abu Bakar Siddiq nggak pandai berantem. Nah, kalau kita lihat pedangnya itu paling kecil. Kalau kita lihat di Turki ya, museum Turki itu di Topkapi, itu pedangnya paling kecil Abu Bakar Siddiq. Nggak seperti Umar bin Khattab, Utsman juga kecil juga, Ali gede. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq kan memang profilnya seperti itu ya, bijak dan lain sebagainya. Gimana Rasul ini, Suraqah udah makin dekat. Apa kata Rasul? Allahumma kfinihi bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku atau selamatkan aku dari dia, terserah cara engkau ya Allah. Jatuhlah kudanya Suraqah. Lalu Rasul melanjutkan perjalanan. Lalu Suraqah bangkit lagi. Muhammad, jangan pergi kau, ku bunuh kau. Wah, dikejar lagi. Itu Rasulullah itu udah makin dekat di Suraqah. Rasul dengan tenang, Allahumma kfinihi bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan, selamatkan aku dari dia, terserah caramu. Jatuh lagi kudanya Suraqah. Jadi ada sebuah kenyataan, tetapi ada sepertinya di dalam kacamata manusia adalah masalah, tetapi bagaimana menyikapi masalah itu yang terkadang menjadi masalah yang lebih besar. Rasulullah menyikapi masalah dengan menghadapi segala sesuatunya dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman, semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja. Nah, jadi di dalam Minhahus Saniyah ini, itu Ahmad Dhani ya kalau. Nah, dalam Minhahus Saniyah ini yang membuat orang kalau udah susah, ditimpa kesusahan, itu berarti dia lalai. Ada yang ditimpa kemiskinan, ditimpa rumah tangganya berantakan, bahkan fisik dijadikan cacat, tapi nggak susah. Berarti dia nggak lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nggak punya masalah, bukan nggak punya masalah, tapi dia susah dengan masalah. Nah itu, ada yang tersenyum dengan masalah, tapi ada yang susah, jadi susah gara-gara masalah. Nah, ketika jadi susah berarti dia lalai. Nah, tetapi selama dia masih bersama Allah, apapun mau dibunuh, mau dikejar-kejar, diboikot, tetapi dia tidak ghaflah, maka hasilnya tidak humum dan ghumum, tidak susah, tidak sedih. Kurang lebih begitu Ustadz Ahmad Soleh. Ya. Silakan besar lagi untuk motivasi aja. Ya tadi motivasi dari antum tadi. Udah kalau saya dikasih waktu saya bacain lagi Minhahus Saniyahnya. Boleh ya? Ada waktu 10 menit ya. Kita lanjutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut nih. Wa'lam dan ketahuilah annabi mudawamati dzikrillah, bahwa dengan mudawamah dzikrillah tangqati'u, terputus al-khawatirus syaitaniyah, bisikan-bisikan setan.
Wal farqu, dan perbedaan bainaha, antara bisikan setan, wa bainal khawatirin nafsaniyah, dengan bisikan hawa nafsu. Anna khawatiras syaitan, bahwa sesungguhnya bisikan setan, aktsaruhu, banyaknya, yad'u ilal ma'asi, mengajak kepada maksiat. Wa khawatirun nafsi, dan bisikan nafsu, aktsaruhu, banyaknya, yad'u ila tiba'is syahwati, kepada memperturutkan hawa nafsu. Wa farraqu, dan mereka membedakan bainahuma, antara keduanya, bisikan setan dengan bisikan nafsu. Kan kalau pengersaabah itu kita waspada bujukan nafsu, berdaya setan, kata beliau gitu kan. Bainahuma, di antara keduanya, aidon juga, bi annan nafsa, bahwa sesungguhnya hawa nafsu, idza talabatka, jika hawa nafsu menuntutmu, bisyai'in, dengan sesuatu, jika menuntutmu dengan sesuatu, itu dia alahat. Alahat itu berjuang terus menerus. Fala tazalu, maka senantiasa, wala tarji'u, dan tidak balik, tidak pulang, walau ba'da hinin, enggak, meskipun udah lama, hatta tasila, sehingga sampai ila muradiha, kepada maksudnya bisikan nafsu itu, hawa nafsu itu ya, illa, kecuali. Nah, jadi kalau udah hawa nafsu itu sifatnya, kalau udah menghendaki, menuntut kita untuk melakukan itu aja terus. Kalau belum diturutin terus aja dia gigih tuh, hawa nafsu tuh. Gigih dia melakukan satu hal, istiqomah dia sampai waktu yang lama tetap gitu kan. Pokoknya saya ingin berbuat maksiat sama dia. Wah, kalau udah memperturutkan hawa nafsu dia, saya nafsu sama dia, misalkan gitu kan. Wah, itu udah terus-terusan sampai ke tercapai maksudnya. Illa, ada nggak caranya? Ada. Illa, kecuali ayyaduma, atau ayyudawwima, atau ayyaduma, menjadi mudawamah, sidqul mujahadah yang bener-bener, itu baru hilang tuh hawa nafsu, keinginan akan hal itu. Begitu ya. Wa amma syaiton, adapun syaiton, idza da'aka, ketika dia mengajakmu, ila dzalika, maksiat, fakholaftahu, lalu kamu menyelisihi setan, kamu tidak memperturutkan, fatahu dzalik, dia tinggalin, nggak mau, ya udahlah, kata setan, oke lah kalau begitu. Nah, begitu setan tuh, nggak kayak hawa nafsu. Tapi nggak selesai. Wa yuwaswisu, dia membisikkan, bizillatin ukhra, dengan ketergelinciran yang lain, perdaya yang lain. Maka bahasa pengersaabah, kita waspada terhadap bujukan nafsu, perdaya setan, kata beliau gitu. Memang namanya nafsu bujuk kita terus, yang main bujuk itu terus-terusan tuh, perdaya setan. Kalau setan ketika sudah kita tolak, gagal dia, selesai, dia pindah lagi dengan ketergelinciran yang lain. Li'anna jami'al mukhalafat, karena pengingkaran itu nggak nurut kepada setan, indahu sawa, sama aja. Yang penting bagi dia maksiat, mau maksiat lewat jalan A, B, C. A gagal, dia ke B, B gagal, dia ke C, C gagal, dia ke D. Kalau hawa nafsu enggak A, pokoknya harus tercapai. Nah, itu hawa nafsu tuh. Nah, bedanya di situ. Ini mungkin bagi yang ini ya, saya juga nggak terlalu bisa menjelaskan, membacakan aja ini. Wa maknal khotiri, adapun makna khotir, bisikan, adalah khitabun, yaitu kata-kata, khitabun, ucapan, perintah, yaridu ala dhamair, yang muncul di hati, di dalam sanubari kita, dhamair, dhamir, di dalam batin kita. Nah, khitab. Wa'lam, ketahuilah, anna sesungguhnya bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah, tadfa'ul afat, terhindar berbagai kerusakan. Qala al-imam Dhunnun al-Misri, berkatalah Imam Dhunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala,
Man, siapa orang dzakarallaha ta'ala berzikir kepada Allah, hafidhahu, Allah menjaganya min kulli syai'in dari segala sesuatu. Nah, wa qalu dan mereka berkata. Nah, jadi kalau ada perbedaan pendapat ini juga di sini juga ada juga hal-hal yang barangkali berbeda pendapat, namanya ulama ya. Ulama itu bisa aja berbeda pendapat. Sebagaimana di fikih ada perbedaan pendapat, di dalam tasawuf juga ada perbedaan pendapat juga sama. Apalagi ya namanya manusia kan, beda kepala, beda isinya, beda pengalaman, beda cara mengekspresikan, beda lingkungan dan lain sebagainya. Mendefinisikan dan lain-lain. Oke, lanjut. Waqalu dan mereka berkata, az-zikru, zikir, saiful muridin, itu adalah senjatanya, pedangnya para murid. Bihi yuqatiluna, dengan zikir yuqatiluna, mereka memerangi a'da'ahum, musuh-musuh mereka, minal jinni, dari kalangan jin, wal insi, dan dari kalangan manusia. Wabihi, dan dengan zikir yadfa'unal afat, mereka menolak al-afat, kehancuran, allati, yang afat, allati tatrukuhum, allati tatrukuhum, allati tatrukuhum itu yang datang kepada mereka. Jadi mereka menghindarkan kehancuran yang datang kepada mereka. Oke. Udah jam berapa nih? Oke, lanjut. Oke. Waqalu, dan mereka berkata, innal bala'a, sesungguhnya bala, ini bener ya? Idza nazala, ketika turun, ala qaumin, kepada kaum, wa fihim dzakir, dan di dalam kaum itu ada dzakir, hada, berpaling, anhul bala itu. Jadi gitu ya. Jadi bisa jadi di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu ada di antara mereka. Jadi penyelamatlah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka bisa jadi penerus-penerus Nabi juga menjadi penyelamat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, gitu kan. Allah tidak mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Sampai sini dulu deh, karena udah hampir jam 21, tinggal konklusi-konklusi yang berarti yang akan disampaikan oleh Kang Haji Gusrib. Insyaallah pada yang akan datang, waqulu inna dzikra idza tamakkana minal qalbi sara syaitan yasra'u idza dana minadz, gitulah ya. Selanjutnya gitulah, nanti saya jadi lama lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rizki berupa mulazamatu zikrillah, melazimkan, mendawamkan zikir. Kita zikir berjamaah, kita perbanyak zikir jahri bagi yang masih banyak hawanya. Tetapi kalau sudah hawanya kecil, egonya kecil, yang ada adalah kekhusyuan, maka zikir sirri yang diperbanyak. Kalau saya sih zikir jahri, dan saya perlu berjamaah. Begitu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.